Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas peran 7 Presiden Republik Indonesia dalam perlindungan anak. Apa saja peran-peran mereka? Dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan yang terakhir Presiden Jokowi. Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Ayahanda dan Bunda, Presiden pertama adalah Soekarno. Beliau berkuasa mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Peran-peran yang beliau tinggalkan untuk anak-anak Indonesia yaitu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara yang beliau cetuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Apalagi yang beliau selalu terus dorong untuk anak-anak Indonesia yaitu memastikan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan yang kemudian kita kenal dengan Trisakti. Bagaimana dengan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto yang berkuasa sejak tanggal 12 Maret 1967 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998. Tangan dingin beliaulah yang menandatangani keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Beliau langsung yang datang ke New York untuk menghadiri pertemuan untuk membahas Konvensi Hak Anak, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1989. Tapi ada satu hal yang beliau tinggalkan. Salah satunya adalah peringatan Hari Anak Nasional yang dimulai sejak tahun 1984. Bagaimana dengan Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie yang berkuasa sejak tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Ada catatan penting yang beliau tinggalkan yaitu pertama, meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang usia minimum bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Tapi yang kedua ini yang menjadi tonggak sejarah, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satu bab yaitu membahas tentang hak anak. Ini yang kemudian menginspirasi adanya proses amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana dengan Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Bapak Abdurrahman Wahid yang kita sering kenal dengan Gus Dur. Peran beliau sangat penting sekali untuk kita selalu ingat terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Kepres ini yang kemudian yang memberi keleluasaan bagi warga Tionghoa untuk mengekspresikan adat istiadat mereka. Dan kemudian kita kenal sekarang dengan adanya agama Konghucu menjadi penting.
Yang kedua, pada masa pemerintahan beliau ini, MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menambahkan pasal 28B ayat 2 yang isinya adalah setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ayahanda dan Bunda, bagaimana dengan Presiden yang kelima Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang berkuasa sejak tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliaulah yang menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui undang-undang ini yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan program-program yang terkait dengan memastikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, anak-anak terlindungi dari kekerasan, dan bebas dari diskriminasi. Bagaimana dengan Presiden yang keenam, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga sering dikenal Pak SBY. Beliau berkuasa mulai tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Banyak hal yang beliau kembangkan terkait dengan perlindungan anak. Pertama, beliau menerima 7 pasal konvensi hak anak yang ditolak waktu ratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Beliau menyuruh Bapak Hasan Wirayuda sebagai Menteri Luar Negeri untuk mengaktifkan 7 pasal itu yang kemudian diakui oleh Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2005. Lalu yang kedua, beliau yang pertama sekali melalui Menteri Mutia Hatta, lalu dilanjutkan oleh Ibu Linda Agung Gumelar sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengembangkan konsep kota kabupaten layak anak yang kemudian itu pada akhir masa pemerintahan beliau menerbitkan Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 4 pasal yang beliau tekankan, yaitu pertama pasal 21, yaitu terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kebijakan kabupaten kota layak anak. Yang kedua, pasal 22 tentang infrastruktur dan SDM ramah anak. Yang ketiga, pasal 24 tentang forum anak. Dan yang terakhir adalah pasal 72 tentang partisipasi masyarakat yang benar-benar melalui undang-undang itu terakomodasi dengan jelas. Bagaimana dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo atau yang sering kita kenal dengan Presiden Jokowi yang berkuasa mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Insya Allah. Apa yang beliau perankan? Pertama sekali itu beliau sangat greget dengan adanya kejadian kekerasan seksual pada anak yang sebelumnya oleh SBY pada masa pemerintahannya itu konsepnya dirubah menjadi kejahatan seksual. Oleh beliau ada satu pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak dikuatkan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tetapi tidak cukup di situ. Apa yang beliau perankan, ini yang kemudian perlu kita ketahui bersama. Pada saat pemerintahan SBY berkuasa, awal konsep Kabupaten Kota Layak Anak dikembangkan, itu uji coba pertama itu di Kota Solo. Yang kebetulan waktu itu Pak Jokowi lah yang menjadi wali kota.
Dan kemudian pada saat beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, konsep yang di Kota Solo yaitu transformasi konvensi hak anak ke dalam dari bahasa hukum ke kebijakan, lalu program itu yang kemudian dikembangkan di DKI Jakarta. Dan apa sebetulnya apa yang ditinggalkan atau yang beliau gagas di Solo lalu di DKI Jakarta dan itu kemudian dikemas di pemerintahan Republik Indonesia, yaitu kita kenal dengan adanya kartu pintar, lalu kartu sehat, kemudian kartu identitas anak, ruang bermain ramah anak. Itu semua beliau kembangkan waktu beliau menjadi wali kota di Surakarta, lalu kemudian diimplementasikan di DKI Jakarta, dan kemudian itu menyebar sampai ke seluruh Indonesia yang sampai saat ini dari 514 kabupaten kota yang sudah mengembangkan ada 435 kabupaten kota. Dari jumlah itu yang sudah mendapat status kabupaten kota layak anak ada 247 pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 beliau menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Beliau menegaskan strategi untuk pengembangan sumber daya manusia pada masa yang akan datang melalui kebijakan Indonesia Layak Anak tahun 2030. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan presiden yang ke-7. Ayahanda dan bunda, dari ke-7 presiden kita sudah ketahui apa peran-peran mereka terkait dengan perlindungan anak. Tinggal bagaimana kita sebagai ayah ibu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai tokoh budaya untuk ambil bagian sama-sama kita mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 yang diawali dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan terakhir pada saat ini Presiden yang sedang berkuasa yaitu Presiden Jokowi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.